مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الحمد لله nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Masyarul muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun khutbah singkat kita pada siang hari ini kita beri judul Cara Menggapai Tabungan Akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim terlahir ke dunia dengan membawa sebuah fitrah. Fitrah itu adalah sebagai jalan bagi kita untuk menggapai surganya Allah SWT. Allah ciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk menjadi seorang khalifah di muka bumi. Ibarat ketika dalam perjalanan, maka dunia inilah tempat kita untuk transit. Maka selama kita hidup di dunia ini, tiada kata bagi kita selain fastabiqul khairat, berlomba-lomba menyiapkan sebanyak-banyaknya bekal untuk kita bawa kepada akhirat. Ada orang yang diberikan hidupnya lama, namun ternyata dibawa bekal ke akhirat sangatlah sedikit. Ada orang yang diberikan umur yang tidak panjang, namun ia telah membawa sebaik-baik bekal. Dan ada juga yang beruntung, selain umurnya panjang, juga ia membawa bekal untuk dibawa kepada akhirat. Maka salah satu peluang amalan yang sebagaimana kita ketahui, apapun amalan itu, apakah itu besar ataupun kecil, jangan pernah disia-siakan. Terkadang karena ketidaktahuan kita akan fadilah dari amalan itu, membuat kita lalai dalam mengerjakan ibadah. Padahal jika diselidiki, ternyata ketika amalan itu kita anggap itu kecil, ternyata berbuah nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka khatib berpesan kepada kita semuanya yang hadir pada hari ini untuk saling mengerjakan amal, baik itu besar maupun amalan itu kecil. Salah satu peluang amalan terbesar bagi kita adalah dengan menghadiri majelis ilmu dan mengamalkannya. Dan sungguh lebih luar biasanya lagi, ketika ilmu itu bisa ia amalkan, ia juga bisa menyampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Kenapa seperti itu? Ternyata ketika menyampaikan kepada orang banyak, disitulah ternyata amalan itu menjadi sisi yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alangkah lebih besar ketika kita menyampaikan, apalagi di zaman teknologi saat sekarang ini,
memungkinkan bagi kita untuk men-share ataupun menyampaikan sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan itu. Satu saja kita melihat ada orang yang melihat dari postingan kebaikan kita, lalu ia mengamalkannya, maka itu juga akan menjadi sedekah jariah bagi kita. Bukankah ketika kita sudah wafat nanti, maka terputuslah semua amalan kita kecuali 3. Apa sajakah itu? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sedekah jariah. Dan yang ketiga, doa anak yang soleh. Dengan kita menyampaikan saja satu kebaikan, ternyata yang pertama kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ketika apa yang kita sampaikan dia makan oleh orang lain dan dia juga mengajak orang-orang yang lain juga, menjadi sedekah jariah bagi kita. Dan apalagi sangat luar biasanya, kita sampaikan juga kepada anak-anak kita. Dan kita langsung mendapatkan 3 amalan yang tidak akan terputus. Walaupun itu hanya 1. Contoh hal kecil, ketika kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak kita. Dan setiap kali dia sholat, minimal 5 waktu, ia mengamalkan apa yang telah kita ajarkan kepada ia. Dari sepanjang hidupnya, selagi ia mengerjakan sholat, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Maka di sebuah dalam kisah, ada seorang ulama yang telah wafat, lalu seketika muridnya bermimpi bertemu dengan ulama itu. Yang ia lihat, di alam kuburnya, ulama itu tampak senang dan tampak tenang bahagia. Lalu murid itu bertanya kepada ulama itu, "Ya Syekh, apa yang membuat engkau begitu senang dan bahagia? Apa amalan yang engkau perbuat?" Lalu Syekh itu menjawab, "Selama 70 tahun hidupku, aku selalu mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak." Maka luar biasanya, ketika di alam kubur, ia mendapatkan ketenangan dalam masa ia hidup yang ia bawa ketika ia telah wafat nanti. Oleh karena itu, jemaah salat Jumat yang berbahagia, janganlah kita menganggap hal tersebut adalah kecil ketika kita mengerjakan sebuah amalan. Makanya dari ayat yang telah Khatib bacakan tadi, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Maka di situ ada kata kuncinya mengerjakan amal soleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam mencegah keburukan. Itulah bagian dari ayat satu amalan saja, namun sangat besar dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita melihat kondisi umat muslim hari ini, ternyata banyak di sekeliling kita minim akan pengetahuan agamanya. Kita bayangkan saja, ketika ada jamaah yang melaksanakan sholat di masjid, berapa banyak yang betul dalam mengerjakan wudhu, dan berapa banyak yang benar dalam mengerjakan sholat. Maka senantiasa, bagi kita yang sudah mengetahui bagaimana cara mengerjakan wudhu dengan baik, dan mengerjakan sholat dengan benar, maka kita sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita seiman, agar ia juga betul dalam melaksanakan ibadah sholatnya. Maka inilah yang akan menjadi pahala bagi kita semuanya. Namun, seringkali kita lalai dalam mengerjakan hal itu. Ada yang beralasan, pertama kita nggak enakan sama orang itu. Lalu ada juga adanya rasa malu. Yang ketiga, ada rasa belum pandai atau belum paham. Ada juga yang merasa dirinya itu bukan ustadz, takut salah dan segala macamnya. Yang itu menghantui kita sehingga kita malu untuk menyampaikan kebenaran itu. Padahal itu adalah sesuatu yang keliru. Karena apa? Setiap ilmu yang telah kita ajarkan itu
ketika kita istiqomah dalam menyampaikannya, maka Allah telah menjanjikan kepada kita untuk keselamatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bayangkan saja, ketika kita langsung mendapatkan ilmu, lalu kita mempraktikkan dan kita mengamalkan, maka kita akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Ya, artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, "Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri." Maka kaum muslimin, kaum muslimat, salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan kita dalam bidang dakwah menyampaikan sesuatu walaupun hanya satu persoalan yang sangat sederhana. Ada yang berkata, "Oh, maaf, saya hanya bisa mengerjakan cara berwudu yang benar, tapi saya belum tahu cara salat yang benar." Maka ya sudah, sampaikanlah bagaimana cara berwudu yang benar. Insya Allah, Allah akan memberikan balasan yang besar untuk kita. Dan insya Allah, nanti juga akan ada orang yang akan menyampaikan bagaimana cara melaksanakan salat yang benar. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya tidak ada Al-Quran yang sebanyak 30 juz, dan Allah hanya menurunkan surah Al-Asr kepada manusia supaya manusia itu belajar, supaya manusia mengamalkan surah Al-Asr, maka kata Imam Syafi'i, surah ini sudah cukup bagi manusia agar bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ini adalah sebuah perbandingan Quran surah Al-Asr saja, satu surah saja, apalagi dengan seluruh Quran yang jumlahnya 30 juz. Maka hal ini menggambarkan bahwasanya Imam Syafi'i memiliki pemahaman yang sangat luar biasa. Maka manusia itu bisa menjadi bahagia di dunia maupun di akhirat jika ia bisa memahami dan mengamalkan surah Al-Asr. Malah ada ulama yang mengatakan bahwasanya surah Al-Asr itu adalah sepertiga ilmu agama, dan hadis innama a'malu binniyat itu 2/3 ilmu agama. Jadi lebih dari setengah ilmu agama itu adalah pemahaman dari hadis innama a'malu binniyat. Maka sangat luar biasa niat itu. Kadang ketika kita mengerjakan sebuah perbuatan, ternyata suatu perbuatan saja beda perbandingan pahala yang akan didapatkan. Ada sebuah kisah misalnya ketika di kantor ataupun di ruangan, misal ada seorang teman ini dia membuka sebuah jendela. Lalu ditanya oleh temannya, "Kenapa kamu buka jendela?" "Biar anginnya masuk, biar lebih segar." Masya Allah, sangat luar biasa antum. Tapi akan sangat luar biasa lagi ketika antum niatkan, ketika antum membuka jendela itu, maka suara azan akan termasuk ke dalam ruangan itu. Baru satu amalan. Kira-kira dengan dua perbandingan ketika kita meniatkan hanya untuk mencari udara segar, dengan kita meniatkan ketika kita membuka jendela itu, selain mendapatkan udara yang segar, juga mendapatkan yang namanya terdengar suara azan. Maka inilah yang menjadi peluang amal besar bagi kita. Ketika kita hendak berjalan kemana ke situ ke segala macam, ketika kita berjalan, ada yang jalan itu sambil ngobrol, ada yang jalan itu sambil nyanyi, dan ada juga yang jalan sambil berzikir. Bahkan zikir itu juga termasuk amal yang paling mudah, tetapi sangat besar pertimbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jalan, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bukan saja Allah ampuni dosa kita, Allah juga akan meringankan urusan kita, dan Allah juga akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Itu baru amalan-amalan yang kecil, dan masih banyak lagi amalan-amalan kecil lainnya namun sangat besar di sisi Allah SWT. Oleh sebab itu, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita sama-sama saling berbenah diri, marilah sama-sama untuk saling belajar lagi tentang ilmu agama, dan mari sama-sama kita untuk mempraktekannya, dan marilah sama-sama kita sebarkan dakwah itu.
kita sampaikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama itu bukan hanya mengatur tentang sholat, wudhu dan segala macam, tapi semua aspek kehidupan sudah ada dalam Islam. Baiklah, Bapak dan saudara-saudara jemaah sholat Jumat yang berbahagia, semoga ini mendapatkan pahala bagi kita semuanya, terutama kepada khatib yang menyampaikan, dan mudah-mudahan bagi kita semuanya, semoga ketika kita sudah wafat kelak, Allah lapangkan kubur kita, Allah jamin keselamatan kita, dan ketika kelak di akhirat, ketika Bapak tidak mendapati saya nantinya di akhirat kelak, maka bermohonlah kepada Allah bahwasanya kita di sini pernah sama-sama satu majelis, dan mudah-mudahan kita di sini mendapatkan surga Firdaus yang telah Allah janjikan kepada orang-orang yang istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahi li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa zikrullahu akbar. Qimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا